Puji Tuhan, Shalom. Jumpa lagi di Renungan Kebenaran bersama saya, hambanya Mazmur Margun. Topik kita kali ini, orang percaya tidak usah kasih perpuluhan. Saya ulangi, orang percaya tidak usah kasih perpuluhan. Ini sebuah topik yang menarik, yang sering menjadi pokok bahasan. Bahkan ada orang-orang tertentu, hamba-hamba Tuhan tertentu, sengaja memakai ayat ini untuk menyerang hamba-hamba Tuhan yang lain yang masih mengajarkan perpuluhan di gereja mereka. Tentu mereka juga mengajarkannya atas dasar kebenaran. Ada dasar Alkitab, ada ayat yang menunjang untuk mereka menyampaikan kebenaran tersebut. Tetapi tahukah saudara, saya akan meluruskan pandangan kita tentang persembahan perpuluhan tersebut. Jikalau kita berbicara pada konteks perjanjian lama, di situ kita bicara tentang hukum, tentang peraturan, tentang nilai, tentang angka, dan itu tidak boleh meleset. Kalau meleset dari nilai, Tuhan tidak mau terima. Kalau meleset dari angka, Tuhan tidak mau terima. Bagikan persembahan, kalau persembahannya cacat sedikit aja, itu Tuhan tidak mau menerima persembahan tersebut. Itu kalau konteks perjanjian lama, semua sudah terukur, semua sudah punya kalkulasi dan tidak boleh menyimpang dari hukum, dari peraturan yang Tuhan sudah tetapkan pada hukum Taurat. Terus pada zaman anugerah ini, pada zaman perjanjian baru, masih relevankah, masih adakah korelasinya antara perpuluhan dengan gereja Tuhan sekarang ini? Itu yang saya mau sampaikan kepada sahabatku dan pemirsa sekalian. Saya baca ayat firman Tuhan dari Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 berkata begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita bicara pada konteks perjanjian baru, zaman anugerah ini, kita tidak lagi berbicara tentang angka. Firman Tuhan bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Artinya simpel. Kalau tubuh kita, kalau hidup kita, kita sudah persembahkan kepada Tuhan, maka uang tidak lagi menjadi ukuran bagi kita. Haleluya. Maka nilai tidak lagi menjadi ukuran bagi kita. Jadi apa yang perlu dibuat seperti pujian itu, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Jadi orang yang sampai hari ini masih mempeributkan soal persepuluhan itu adalah orang yang belum mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Orang-orang yang belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena kalau kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, jangankan uang, nyawa kita pun rela kita beri buat Tuhan. Haleluya. Jangankan uang, nyawa kita rela kita beri buat Tuhan. Dan Alkitab sudah bilang kepada kita, kalau beri persembahan yang terbaik. Macam mana persembahan yang terbaik itu? Apakah 10%, 20%, 30%? Saudara yang tahu apa kategori persembahan yang terbaik yang dimaksud oleh Tuhan. Haleluya. Ini yang perlu
dimengerti oleh gereja Tuhan hari-hari ini, sehingga tidak lagi orang ribut soal perpuluhan. Dengar baik-baik, Tuhan sudah beri yang terbaik. Tuhan sudah beri yang terbaik. Nyawanya Dia beri buat saudara dan saya. Maka saya percaya kalau kita yang mengerti ini, kita akan berjuang, kita akan berlomba untuk mempersembahkan yang terbaik. Dan persembahan yang terbaik itu yang pertama adalah tubuh kita. Kita persembahkan sebagai korban yang hidup, yang berkenan, yang menyenangkan Tuhan. Habis itu apa? Buah pertobatan kita, buah kehidupan kita, buah-buah kasih, buah-buah roh, buah kemurahan hati, pemberian kita, buah kasih kita. Itu semua adalah menunjang untuk sebagai alat membalas sedikit kebaikan Tuhan. Baru sedikit, karena kita tidak bisa balas. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kenapa? Karena terlalu banyak yang Tuhan telah beri buat kita, dan masih terlalu sedikit yang kita beri buat Tuhan. Jadi ingatlah, di dalam perjanjian lama itu selalu bicara tentang angka. Tetapi Abraham, seorang yang taat, memberikan korban persepuluhan kepada Allah, kepada Bapa. Ketika Tuhan bilang sama Abraham, persembahkan anakmu Ishak, itu bukan lagi bicara angka, bukan lagi bicara nilai, tetapi bicara persembahan yang terbaik. Persembahan yang terbaik. Abraham gak bilang begini, kan aku sudah beri perpuluhan Tuhan, aku sudah rajin beri persepuluhan dari hasil ternakku, dari hasil ladangku, dari semua penghasilanku, aku sudah beri 10%. Kok Tuhan masih minta lagi? Abraham tidak berdebat dengan Tuhan soal nilai dan angka. Ketika Tuhan minta Abraham dengan rela hati, ini loh Tuhan, dia beri buat Tuhan. Jadi orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan tidak lagi dimasalahkan soal angka, soal nilai. Orang yang sudah memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan tidak lagi bicara soal nilai 10%, 20%. Kenapa? Karena semua dari Tuhan, dan semua harus dikembalikan untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar kita bertumbuh dalam pengenalan kita, dalam pemahaman kita akan kebenaran akan Tuhan hari ini, sehingga Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati.